Halo Bu Vivi. Iya, siap Pak. Baik, Jelas suara saya mungkin jelas? CSA Community akan kita mulai Bu ya. Saya buka terlebih dahulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Vima Lasari selaku narasumber pada CSA Community pada sesi 48 hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta CSA Community. Selamat datang di webinar CSA Community sesi 48 dengan tema Perempuan dan Investasi. Tema yang diusung kali ini sangat menarik tentunya karena bertepatan dengan Hari Kartini yang akan dirayakan di bulan ini. Materi kali ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Vima Lasari yang lebih akrab disapa yaitu CVV. Beliau merupakan branch manager PT Panin Sekuritas Dago Bandung dan co-founder komunitas investor Akademi Indonesia. Serta beliau juga merupakan alumni CSA Batch 55. Baik Bapak Ibu, sekilas saya akan mungkin memperkenalkan CSA Institute kepada Sobat CSA yang baru ikut webinar rutin kita kali ini. CSA Institute merupakan lembaga pelatihan sertifikasi profesi yang berbasis dan telah terdaftar di Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. CSA Institute telah banyak menyelenggarakan pelatihan baik reguler atau umum maupun pelatihan in-house dengan para pengajar profesional yang telah memiliki berbagai sertifikat kompetensi hingga saat ini. CSA Institute telah menghasilkan lebih dari 1.300 lulusan analis efek yang berkarir di pasar modal. Beberapa pelatihan yang terdapat di CSA Institute yaitu pelatihan analis efek yaitu RSA dan CSA, pelatihan analis teknikal RTA dan CTA, pelatihan investment banker RIB dan CIB, pelatihan manajemen risiko CRA dan CRP, serta ada lagi program hemat dual certification RSA RTA dan CSA CIB. Dan Bapak Ibu juga dapat mengikuti waiting list untuk produk wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, diantaranya yang pertama menjaga ketertiban dengan posisi unmute pada saat narasumber memaparkan materi. Yang kedua, menyalakan kamera dan pakai virtual background. Yang ketiga, mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link feedback untuk mendapatkan e-certificate, materi, dan 50 SKP untuk anggota AAI. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja saya serahkan kepada CVV untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dito. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berakhir pekan kepada Bapak Ibu semua. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada CSA Komunitas yang sudah memberikan saya kesempatan buat sharing hari ini ya. Nah, sharing kali ini saya memilih tema perempuan dan investasi. Tema yang saya pilih ini bukan untuk menunjukkan bahwa perempuan itu lebih hebat dari laki-laki ya. Enggak, karena memang perempuan sama laki-laki punya kekuatan dan kelebihan juga perannya masing-masing. Nah, tapi perempuan juga sebetulnya bisa melakukan investasi. Nah, kita coba lihat dari sudut pandang perempuan, seperti apa sih sebetulnya perempuan gitu. Karena kan saya juga perempuan, saya juga melakukan investasi. Nah, ini kan pandangan dari saya aja, mungkin bisa subjektif atau mungkin ada pandangan lain dari Bapak Ibu semua. Dan webinar ini bukan cuma buat perempuan aja, karena buat laki-laki juga bisa. Laki-laki kan punya ibu, punya kakak, punya adik, punya pacar, punya istri ya. Ini bisa buat universal ya. Jadi bukan buat perempuan aja. Nah ini Pak, saya mau minta izin share materi ya Pak. Masih belum bisa Pak? Sudah coba lagi Bu? Sudah diberikan akses? Bentar ya.
Ini. Tadi latar belakang saya udah dibacain sama Pak Dito ya. Saya sehari-hari ada di Sekuritas Cabang Dago. Saya juga ada komunitas saham buat belajar di Investor Academy Indonesia, Puan dan investasi. Nah, buat di awal-awal kita mungkin Bu Vivi, izin. Oh, untuk suaranya putus-putus ya, Bu. Mungkin kehidupan secara keseluruhan dari awal. Ya, suara saya jelas, Pak? Jelas suara saya, Pak? Ini udah lumayan jelas, Bu. Tadi sedikit putus-putus. Jika memungkinkan, kalau tidak on cam tidak masalah, Bu ya. Oke, saya off cam ya, Pak. Baik, Bu. Oke, sebentar. Nah, lebih stabil ya kalau off cam ya? Iya, betul, Bu. Oke, ya kita mulai ya. Nah, ini kan kita waktu di awal mungkin ya, waktu masih usia dini, kita punya cita-cita, mungkin baca kisah sukses orang-orang yang udah pernah sukses gitu kan. Nah, tapi kita kalau masih usia dini, kita mesti punya cita-cita. Tapi kalau punya cita-cita, jangan terlalu kejauhan lah ibaratnya. Kita pengen ke Bali, tapi pengen 2 jam nyampe pakai mobil. Nah, jangan ya. Tapi kita mau melangkah dengan langkah kecil. Karena langkah besar itu dimulai dari langkah kecil. Kadang-kadang orang itu baru mulai kenal investasi langsung mikirnya financial freedom atau pilih pengen jadi miliuner dalam waktu disingkat. Karena kan nggak, ya mungkin ada yang bisa, tapi pada umumnya ini tuh butuh perjuangan dan butuh waktu. Nah, jadi kalau di awal-awal kita generalisasi dulu ya, dari mau laki-laki mau perempuan, kita pakailah pendapatan kita yang pertama kerja, punya income, pakailah uang sesuai prioritas hidup kita. Makanan, kelayakan hidup, pendidikan, bikin networking yang cukup, juga ada hiburan. Nah, jadi kan kita uang tuh nggak ada yang sampai saya punya income sekian, semuanya saya investasiin, saya makan ngirit, terus nggak main, nggak apa-apa. Nah, terus baju seadanya, terus dipepet-pepetin, dipaksain gitu. Nanti kita kehilangan momentum ya, dinikmatin sewajarnya. Sampai kita punya income dan kebutuhan pokok kita terpenuhi. Dan istilahnya kita mandiri gitu. Nggak tergantung sama orang tua, sama pasangan. Baru kita pikirin investasi dari income kita, kebutuhan udah cukup, ya kita sisihkan buat investasi. Karena kan ada beberapa kebutuhan yang memang nggak bisa dihilangin ya, kayak transportasi, makanan, terus sekolah, itu kan nggak bisa ya. Nah ingat ya, orang tua bukan pinjol, pasangan kita, pacar kita bukan side income ya. Kalau udah suami istri beda lagi ya. Tapi kalau masih ini, ya ini jangan ngandelin seperti ini. Nah kalau kita udah hidup berkecukupan, misalnya kita punya pasangan yang keuangannya berkecukupan, bahkan berlebih. Nah, aturlah keuangan supaya kebutuhan keluarga tetap berkecukupan. Jangan sampai pasangan dapat kita malah keuangannya jadi kurang karena kita nggak bisa punya rem buat ngeluarin biaya, remnya belum. Ayo belanja terus sampai minus gitu kan. Nah, jangan sampai kayak begitu ya. Kalau kita beruntung mungkin kita punya pasangan yang berkecukupan bisa mencukupin kita secara finansial, atur keuangan supaya keluarga kita tetap cukup. Kasarnya kalau kita punya suami kaya, ya tetaplah suami kita mesti tetap kaya gitu. Jangan gara-gara pasangan sama kita kayanya berkurang gitu karena kita pola hidupnya boros. Nah, tapi kalau misalnya kita mungkin nggak semuanya seberuntung ini, tapi kadang-kadang ada juga yang mempunyai pasangan yang memerlukan teman seperjuangan. Nah, ini kan kita juga mesti mau berjuang bersama. Nah, inilah kita mesti di sini kita mau bahas juga. Jadi mau keuangannya cukup, mau yang perlu perjuangan, ya ini menurut saya materi yang perlu diperhatiin ya. Nah, ini selama ini beberapa orang masih punya persepsi perempuan itu seperti ini ya. Workshop, suaminya kerja, istrinya shop, ngabisin kan. Lalu ada yang bilang perempuan itu tulang rusuk setara, laki-laki buat ngedampingin. Pengurus rumah tangga, mesti bisa dandan, turut suami. Jadi semua itu mesti lapor,
suami apa ikut. Nah ini persepsinya. Cara umum, saya sih lihat dari kiri kanan saya masih ada yang berpendapat seperti demikian. Walaupun ini nggak semua ya. Tapi kenyataannya ada perempuan-perempuan yang sama suaminya work kerja dua-duanya. Bahkan ada yang suaminya yang belanja, istrinya yang kerja. Dan bahkan si tulang rusuk itu ada yang menjadi tulang punggung. Karena kondisi yang memang mengharuskan dia untuk menjadi tulang punggung keluarga. Nah, untuk yang menjadi tulang punggung keluarga, janganlah kecil hati ya, karena ini berarti Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi saluran berkat buat keluarga kita. Nah, ini kita punya suatu tanggung jawab ya. Nah, terus ada juga perempuan yang pintar mencari uang. Jadi nggak cuma di rumah aja, ada nih yang begini juga bisa cari uang. Juga ada juga yang nggak bisa ngurus rumah tangga, ada. Tapi ada juga sekarang yang suaminya bahkan turut istri ya, dominan perempuannya. Ini kenyataannya, terpersepsi, nah ini kenyataan. Yang mana kita tahu sendiri jawabannya ya. Nah ini kita coba lihat, perempuan itu sebetulnya karakternya seperti apa sih? Perempuan itu rata-rata mempunyai sisi feminin. Ini nggak bisa dirubah ya. Ciri khas perempuan tuh ada, yaitu senang lemah secara fisik dibanding laki-laki. Contohnya apa? Nggak semua perempuan bisa ganti galon aqua. Itu nggak bisa diganti. Memang bukan yang sok-sokan kuat ngangkat, yaitu biarin tugas laki-laki ya. Karena kan perempuan apalagi kalau yang udah ngelahirin katanya turun peranakan. Nah itu nggak usah dilawan beratnya. Tapi perempuan juga indah karena bisa dandan. Nah kadang lebih diistimewakan, ya udah perempuan ladies first gitu kan. Nah, tapi sebetulnya perempuan juga selain ini punya begini juga nih, senang belanja, senang nawar, senang koleksi barang, senang merawat atau memelihara sesuatu. Nah, ini perempuan ya. Juga jangan salah, ini perempuan itu multitasking. Dia bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Kalau laki-laki kan kadang-kadang lagi lihat HP aja diajak ngomong suka nggak nyambung kan. Kalau perempuan bisa sambil segala macam, sambil masak bisa main HP, sambil apa bisa gitu ya. Nah ini sisi kurang lebih kondisi perempuan pada umumnya. Nah sekarang kita tadi kita udah bahas perempuannya, sekarang kita bahas dari sudut investasinya. Sebetulnya investasi itu apa sih? Kita membeli sesuatu atau mengorbankan, menaruh sesuatu dengan tujuan memperoleh lebih di masa depan. Investasi apa yang kita perlu? Pertama yang paling penting, ini yang saya nggak ditulis ya, karena ini kan memang kewajiban buat kita semua sebagai makhluk hidup ya. Investasi buat kehidupan kita selanjutnya, yaitu berbuat baik pada sesama, sama ke pencipta kita. Nah itu investasi yang utama ya. Selain itu apa? Kesehatan. Kita dari muda mesti menjaga kesehatan kita dengan apa? Pola makan, olahraga, lalu kebiasaan-kebiasaan hidup kita, supaya apa? Investasi kita nanti usia kita lanjut, tubuh kita tetap bugar gitu kan. Kadang kita suka lihat kan, orang yang usia 50 kenapa kelihatan masih kayak 30-an gitu. Tapi ada yang umur 30 kenapa kayak 40-an gitu. Nah, ini kita mulailah investasi kesehatan dan keindahan. Kita mesti merawat diri ya, karena kita kan ciptaan Tuhan ya. Mesti merawat, bukannya namanya perempuan yang bilang centil-centil. Enggak apa-apa centil, memang perempuan begitu, mesti menjaga keindahan kita. Buat siapa? Buat diri sendiri, supaya kita nyaman sama diri kita. Lalu investasi apa? Kewarasan. Pikiran kita mesti tenang, damai. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih rasional. Karena ini ya, terutama perempuan-perempuan yang multitasking itu, tugasnya tuh banyak buat ngambil keputusan. Keputusan apa misalnya? Keputusan anak les mau di mana, belanja, makan apa. Buat hal-hal kecil itu butuh suatu kewarasan ya. Jangan sampai nanti galau terus, kesel terus, di rumah marah-marah, nggak bisa ngambil keputusan dengan rasional. Lalu apalagi investasinya? Ilmu pengetahuan. Ini sesuatu yang
nggak pernah boleh kita berhenti. Jangan bilang kita udah cukup umur buat belajar sesuatu hal baru. Jangan, karena hal baru itu akan selalu muncul. Dan kalaupun kita nggak pakai, kita bisa ajarin buat anak kita. Nah, apalagi buat investasi. Nah, kita mesti mau belajar sesuatu yang berhubungan sama investasi. Ya, kalau misalnya mau belajar yang lain-lain juga, ya nggak mesti itu ya. Karena sesuatu tuh pasti diperbaharuin. Nggak pernah ada yang berhenti gitu kan. Terus investasi apa lagi? Materi nih. Materi ya memang kita kadang suka ada yang bilang kan, uang bukan masalah. Nah, itu mungkin orang yang bilang kalau uangnya udah cukup ya. Tapi kalau yang uangnya belum cukup, nggak punya uang itu suatu masalah. Kenapa? Ya karena nggak ada kedamaian. Gimana bisa damai? Kebutuhan sehari-hari nggak cukup kan? Nah, itu makanya kita mesti melakukan investasi ini supaya kita bisa hidup lebih nyaman ya. Bukan kita ngejar sesuatu yang luar biasa, mewah atau gimana, tapi buat hidup layak atau mungkin hidup nyaman ya. Nah, ini diperlukan buat investasi. Nah, sebetulnya perempuan itu punya keraguan apa sih? Kenapa sih perempuan itu kurang berani berinvestasi? Nah, ini saya coba cari data ya di kantor saya, di cabang saya, sama di Panin keseluruhan ya. Saya mau tahu gitu, investor perempuan ada berapa persen dari semua investor gitu. Ternyata kurang lebih cuma ada 30% ya. Itu pun mungkin sebagian ada suami yang pakai nama istri gitu. Nah, jadi memang masih kurang perempuan itu. Mungkin ada keraguan. Kenapa? Karena perempuan kurang percaya diri biasanya. Ah, nanti kalau duitnya rugi atau salah, saya disalah-salahin gitu ya. Atau mungkin saya nggak mau tahu lah, udah itu urusan suami saya, udah biarin saya ini aja lah, jalanin rumah tangga. Nah, ini sebaiknya kita mesti mau tahu ya, dan mesti percaya diri dengan belajar-belajar. Karena kita kalau belajar, kita tahu resiko, kita bisa lihat pilih-pilih yang bagus yang mana, yang kurang bagus yang mana, ya ini kita nggak usah takut rugi. Nah, kalau kita nggak rugi, ya kita nggak akan disalah-salahin. Malahan kita bisa meningkatkan taraf hidup keluarga kita gitu ya. Nah, ini karena perempuan itu dasarnya banyak pertimbangan kan. Ini bagus atau jelek, bagus atau jelek gitu. Jadi selalu nimbang gitu ya. Nah, buat nguranginnya gimana? Nah, ini pertama, kita mesti bisa percaya diri, mau belajar hal baru. Nah, kalau kita mau investasi, belajarlah investasi. Apa yang mau kita pelajarin, apa investasi apa yang kita cocok. Lalu kita fokus di situ tuh. Udah fokus, kita konsisten lakukan apa yang kita fokusin itu. Hasilnya lalu kita evaluasi. Kira-kira hasilnya udah bagus belum gitu. Lalu kalau kurang bagus, kita mesti mau improvisasi, dirubah ya. Jangan kasarnya, perempuan itu kadang-kadang kan woman always right, man on left, woman on right. Nah, kita nggak boleh merasa selalu benar, karena investasi itu kadang-kadang ada salah juga kita ngambil keputusan ya. Fase 2 apa? Bertanggung jawab pada pilihan kita. Jadi kalau misalnya kita ini kurang maksimal atau mungkin rugi, ya tanggung jawab, jangan nyalahin orang lain. Jadi kita belajar ulang, tanggung jawab, ini pilihan saya udah pertimbangin resiko sama rewardnya, saya harus memperbaiki diri, membuat investasi yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Dan terus apalagi? Pantang menyerah, mesti mau terus. Jangan sekali, 2 kali, udahlah saya udah nyerah. Ya enggak gitu ya. Karena ini kan investasi itu menurut saya mesti dilakukan dalam jangka waktu panjang. Nggak ada yang hasilnya instan. Makanya diperlukan ini, pantang menyerah. Lalu udah itu apalagi? Edukasi lagi. Baca koran, baca buku, atau mungkin kalau yang pusing baca, dengerin YouTube. Suka nonton tuh film edukasi. Ya, kita kadang-kadang juga, bukan saya nggak bilang nggak boleh nonton sinetron, nggak boleh nonton drakor, nggak sih. Itu perlu buat refreshing kita. Tapi sebagian waktu disisihin buat nontonin yang ada edukasinya gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi dialokasiin sebagian lah. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa bisa ngambil keputusan yang lebih bagus.
Nah, terus kita mesti tahu kelemahan dan kelebihan kita. Nih, kita sukanya apa, lemahnya apa, nah terus cocoknya investasi apa dengan karakter yang saya punya gitu. Kalau misalnya kita resiko orangnya terlalu nggak berani lah, saya kalau di bawah rugi turun dalam saya nggak berani, ya udah jangan dipaksain buat investasi yang volatilitasnya tinggi, ibaratnya yang kalau naik kencang turun kencang, jangan, kita cari yang aman-aman. Tapi kalau misalnya kita siap menanggung resiko tinggi, ya boleh kita invest di yang instrumen yang volatilitasnya tinggi. Nah, itu disesuaikan dengan ini. Tapi syaratnya apa? Kita masih tahu kelemahan dan kelebihan kita. Jangan kita lihat sebelah kita teman kita kuat, kita nggak kuat, tapi kita karena lihat dia kuat, kita ikut-ikutan bilang kuat. Enggak ya. Nanti dia bisa untung, kita nggak bisa untung. Lalu ini, fase ketiga, lakukan evaluasi. Memilih investasi itu seperti kita melakukan belanja. Kayak kita belanja di Tokopedia nih, kita udah tahu kan, boleh Tokopedia, boleh supermarket, boleh apapun lah ya, bukan merek yang saya tekanin ya. Misal kita mau beli di toko atau kita mau beli di online trading, pasti kita udah tahu kan, barang yang bagus itu seperti apa. Lalu kita udah tahu lagi harga pasaran berapa ini barang kan. Nah terus udah gitu, kalau misalnya kadang-kadang ini suka ada diskon nih, misal kita tahu barang ini kadang-kadang berapa minggu sekali ada diskon. Nah, kita tunggu sampai ada diskon kan. Nah, udah sampai harga diskonnya nyampe, ya kita beli gitu kan. Nah, di saham juga seperti itu. Jadi nggak sembarang kita pilih instrumen investasi, lalu kita main beli sembarang waktu, nggak tahu yang mana yang bagus, mana yang jelek mana, harga wajarnya berapa, harga diskonnya berapa, kita beli. Enggak ya. Kita lakukan seperti kita belanja di supermarket atau di aplikasi online ya. Nah, memilih perusahaan, kita masuk misalnya Bapak Ibu udah pilihnya instrumennya saham nih ya. Kita masuk ke sahamnya nih. Kalau tadi contohnya misal kebutuhan sehari-hari kita udah tahu barangnya, oh kita tahu nih barang yang kualitasnya bagus itu seperti ini gitu kan. Nah, kalau di perusahaan berarti emiten atau saham yang bagus itu seperti apa? Nah, ini pertama, perusahaan yang bagus itu atau saham yang bagus itu adalah punya GCG yang bagus atau good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik, tidak ada rekam jejak yang berpotensi merugikan investor. Jadi kita bisa googling kan, ini perusahaannya seperti apa, terus pernah ada cerita apa sebelum-sebelumnya, atau mungkin tanya-tanya ke yang udah lebih pengalaman ya. Ini grup saham pemilik owner saham ini gimana gitu kira-kira. Nah, itu kalau kita udah tahu latar belakangnya, nah kita bisa pilih ini nih. Kenapa? Karena GCG itu menentukan kenyamanan kita. Ibaratnya kita mau melakukan bisnis ini kan, kita beli saham itu ibarat kita mau pilih partner bisnis kan. Kita kalau bikin perusahaan satu, kan kita agak repot ya, karena mesti sewa tempat, punya pegawai yang banyak, terus mesti diurus terus-menerus setiap hari gitu kan. Tapi kalau kita ikut partnership, misalnya join sama perusahaan itu, beli sahamnya, ya udah kita liatin aja ini perusahaannya kira-kira gimana nih. Saya nyaman nggak join sama ownernya tuh gitu. Kadang-kadang kalau kita punya ini kan, ibaratnya nih kita mau punya toko nih ya, tapi saya nggak mau beli tokonya gitu. Saya ikut aja lah orang yang punya toko, saya simpan uang di toko itu. Pasti kita tanya-tanya kan ke sekelilingnya. Ini yang punya toko itu kayak gimana itu orangnya gitu kan. Pernah ada utang nggak? Terus nganternya gimana? Produknya gimana? Nah itu GCG itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan milih perusahaan yang bagus ya. Lalu kedua, going concern. Perusahaan yang bagus itu biasanya menghasilkan produk yang keberlangsungan usahanya akan mampu bertahan di dalam jangka periode yang panjang. Produk dia akan selalu ada dalam jangka waktu panjang. Misalnya gini nih ya, rencana dari Bapak Ibu mau membeli saham ini untuk disimpan dalam jangka waktu
10 tahun atau jangan 10 tahun lah kejauhan, 5 tahun. Kira-kira 5 tahun ini produknya masih ada nggak? Masih dibutuhin nggak? Kenapa? Ya karena itu menentukan revenue dari perusahaan itu tersebut gitu kan. Kalau produknya masih diperlukan selama 5 tahun ke depan dan mungkin naik pembeliannya dari tahun ke tahun ada growth-nya, ya otomatis berarti revenue perusahaan tersebut akan naik. Saya kalau revenue perusahaan itu yang naik dan profitnya juga biasanya akan ikut naik kalau yang perusahaannya bagus. Revenue naik, profit naik, valuasi naik, otomatis harga sahamnya juga ikut naik. Nah itu kenapa kita pilih ini GCG, going concern, dan profitable. Profitable apa? Profitable tuh perusahaannya untung nggak? Jangan-jangan dia revenue-nya naik, tapi biayanya lebih naik, lebih gede gitu kan? Berarti hasil akhirnya pertumbuhan revenue nggak seimbang sama pertumbuhan laba dia. Nah ini juga mesti diperhatiin ya. Dia jualan kan volumenya gede, angka penjualannya gede, tapi apa profitnya ikut naik gitu kan? Nah, kalau profitnya ikut naik, ya bagus, kita tinggal lihat aja. Misalnya, revenue dia, penjualan dia naik 20%. Kita lihat, apakah net profit dia ikut naik 20% juga, gitu kan. Nah, lihat dari tahun ke tahun. Kalau ikut naiknya sama searah, ya udah kita bisa percaya gitu. 5 tahun ke depan masih bisa kita andelin gitu ya. Selama produknya masih laku. Jadi kita mesti tahu dulu apa yang kita beli dan beli apa yang kita tahu ya. Nah, ini kriteria dari perusahaan yang bagus ya. Terus apalagi? Kita kalau beli perusahaan yang bagus, tapi harganya udah di harga wajar atau overprice ibarat kemahalan, kita nanti nunggunya lama lagi gitu kan. Nah, kita kan karakter perempuan itu kan seneng ya nunggu diskon. Kita harus mau ada yang namanya menunggu ya sampai harga berada di bawah nilainya alias harga diskon ya. Nah, kita kalau belajar fundamental, kita bakal tahu nih, kurang lebih ya, nggak bisa presisi, pasti harganya segini, enggak. Tapi area beli itu di harga berapa nih kurang lebih, perusahaan ini nilainya berapa sih? Nah, kira-kira sekarang udah di bawah nilainya belum? Atau masih di nilainya, atau lebih gitu kan? Ini kalau masih lebih, tungguin aja sampai di bawah nilainya dengan catatan tidak ada perubahan fundamental ya. Fundamental misalnya kayak jadi perusahaannya jadi kurang bagus atau gimana gitu ya. Nah, tunggu sampai saham itu bagus, sahamnya tetap bagus, tapi harganya lagi diskon. Nah, ibaratnya kayak gitu kalau kita beli waktu diskon. Ini kalau pendekatan kita di fundamental. Jadi kita lihat dari perusahaannya. Nah, kalau kita lihat dari teknikal, biasa kan kalau yang orang tuh kan punya kecenderungan gini ya. Ada yang suka belajar hitung-hitungan. Sama angka tuh nyaman banget bisa hitung. Nah, itu biasanya belajar fundamental. Tapi ada yang nggak tahan lihat angka-angka, tapi kalau lihat gambar lebih bisa gitu, lebih bisa kebayang, lebih bisa nangkep. Nah, itu biasanya belajar teknikal. Nah, kalau buat yang belajar teknikal, kita harus mau sabar nih, nunggu sampai ada trigger buy atau sampai di area beli. Nah, jangan sampai kita membeli sembarangan beli gitu kan. Beli barang tapi kita nggak tahu harga pasaran, terus beli kapan aja, terus kualitasnya kita nggak tahu gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu karena kita sukanya begini ya, waktu diskon. Kenapa? Kalau lagi diskon mah enak gitu kan. Harganya kita beli lebih murah dibanding nilai sesungguhnya gitu. Nah, terakhir apa nih? Bertemanlah dengan waktu ya. Jangan ngarep kita beli langsung naik gitu kan. Ada periode di mana kita harus menunggu sampai hasil investasi kita sampai pada tujuannya atau nilai sesungguh dia gitu. Jangan kita beli sekarang, besok pengen dijual nggak naik, jual cut loss lagi. Nah kan nggak kayak gitu ya. Kita mesti mau bisa berteman dengan waktu, ditahan sampai bisa dipetik ibaratnya kayak gitu. Nah, terus udah gitu kan kadang-kadang nih ya, kalau kita beli saham itu
fokusnya orang cuman beli apa gitu ya. Tapi kan sebetulnya nggak cuman beli aja di saham itu. Beli mah gampang gitu kan. Jualnya yang susah, jual dengan profit kan. Beli di kanan, buang di kiri udah minus 1 poin kan. Tapi kita harus bisa beli, terus kita bisa hold, kita jual gitu kan. Jadi kita mesti memperhatikan juga timing jualnya kapan gitu. Jangan sampai siklusnya udah habis, kita kelupaan nggak jual, balik lagi ke modal, atau mungkin bisa rugi gitu ya. Nah, jadi kita mesti lihat juga investasi kita ini kira-kira bisa buat jangka berapa lama gitu kan. Jadi makanya kita kenal waktu. Ini kira-kira holding periodenya berapa lama. Jangan sampai kalau udah sampai harganya udah nyampe target, oh kita udah ngitung nih harganya sampai segini, tapi mau dijual sayang gitu ya. Nggak taunya keambil lagi sampai bawah gitu kan. Jadi jangan sayang-sayangan sama saham ya, kalau udah waktunya dijual, jual. Nah terus kalau udah dijual, gimana lagi? Sama saham mah nggak usah setia, kita cari lagi yang baru. Ulangin lagi langkah-langkah pencarian saham kita. Jadi di saham itu sebetulnya nggak cuma fokus dibeli aja gitu kan. Kita ada mempelajari diri sendiri dulu, kenal diri kita dulu. Kita instrumennya cocok di mana nih? Kalau saya nggak cocok sama di saham yang turun naiknya kenceng, dan terus saya nggak tenang, investasi di tempat yang lain, jangan di saham. Bisa di reksadana. Kalau reksadana masih nggak tahan fluktuasi harganya, di FR tuh. Kan itu nggak volat, nggak harganya nggak bergejolak kan. FR returnnya bisa lebih besar dari deposito. Atau hasilnya nggak maksimal. Ya karena kita kan nggak berani resiko kan. Ya nggak apa-apa lah investasi di situ. Tapi yang paling penting kita mesti mau melakukan investasi ya untuk apapun gitu. Walaupun kita perempuan ya, karena yaitu perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya punya gaya masing-masing. Dan terus mesti diingat juga ya, perempuan apapun pekerjaannya, berapapun umurnya adalah makhluk yang indah dengan gaya dan ceritanya masing-masing. Cukuplah kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Nah itu kita perempuan ya. Dan terus kadang-kadang nih kan ya, perempuan itu suka galau ya, capek nih, ya nggak apa-apa lah. Kita capek kan, kalau kita capek ya kita mesti istirahat. Kalau kita sakit ya kita mesti berobat. Kalau kita suntuk boring, apalagi kalau ibu-ibu ya, ngurusin kerjaan rumah, yang nggak keluar rumah, atau mungkin yang kerja juga bosen, ya kita mesti mau sediain waktu buat hiburan ya. Tapi yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Tapi kita mesti tetap maju walaupun langkah-langkah kecil. Karena apa? Kalau kita melangkah walaupun dengan langkah kecil, kita akan masih memperoleh hasil. Penting kita tetap berusaha dan berdoa. Nah, jadi kita walaupun perempuan punya kekuatan sendiri, jadi kita bisa melakukan investasi juga. Nah, ini sekian materi dari saya. Terima kasih buat perhatiannya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain, boleh silakan. Baik, sungguh menarik ya Bapak Ibu ya materi yang disampaikan oleh CVV. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, jika belum ada, mungkin di sini ada Sobat CSA yang ingin bertanya ya Bu Vivi ya. Kebetulan kemarin kita juga ini dibuka di IG. Saya bacakan ya Bu Vivi ya. Iya, Pak. Baik, bagaimana perempuan dapat memulai investasi untuk mempersiapkan masa depan keuangan mereka? Oke, ini saya coba jawab ya, Pak. Ya kalau kita kan ini start ibunya ibu rumah tangga atau pekerja. Kalau ya dimulai dengan menyisihkan ya. Kan kita udah ada walaupun kita ibu rumah tangga, kita pasti kan punya income dari suami ya.
Nah, itu mulai belajar disisihkan ibaratnya gitu ya. Mulai dengan jumlah kecil, jangan besar dulu nih. Investasinya bisa macam-macam. Tapi yang penting kita mau dulu nih. Mau nggak gitu. Kalau mau, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kita kalau mau, pasti kita pengen belajar. Kita pengen tahu. Kita tahu, cari tahu kan pasti kalau kita mulai kan. Kita punya dananya berapa nih kurang lebih yang kita bisa sisihkan di awal. Nah, itu mulailah kita cari, sisihkan dulu uangnya, lalu kita kurang lebih yang cocok dengan jumlah nominal sekian, apa gitu kira-kira. Kita cari-cari itu kan. Ada misalnya di awal yang bisa FR tadi ya, bisa beli di bank ya, ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, kalau mungkin di awal, kalau yang bisa tahan dengan resiko agak medium, bisa ke reksadana. Kalau yang bisa tahan resiko tinggi, mungkin bisa ke sahamnya. Nah, itu gimana mulainya? Belajarin, kenalin satu-satu dulu. Nah, terus ibunya gimana? Tahan nggak sama gejolak harga? Kalau nggak tahan sama gejolak harga, ya udah beli aja yang fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Kayak saya dulu waktu masih di awal mulai kerja, income saya kan belum newbie lah, baru pekerja baru ya. Saya dulu sukanya beli logam mulia antam tuh yang 5 gram gitu ya. Belinya juga nggak langsung sebulan beli 5 gram gitu, nggak. Kumpulin dulu uangnya. Udah ada kira-kira cukup buat 5 gram, beli satu koin, beli satu koin. Nah, itu anggap koleksi lah. Sekali waktu kalau perlu itu bisa dijual kan, itu naik terus ya. Nah, itu mungkin bisa di awal dari langkah kecil dulu. Jadi jangan baru mulai, aduh saya pengen trading for living, financial freedom, ya enggak lah, nanti kayak gitu kita stres sendiri. Kita mulai aja dengan langkah-langkah kecil, yaitu dari investasi yang kita tahu dan sesuai sama kemampuan kita. Nah, itu sih ya kalau dari saya. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Intinya kita harus memulai terlebih dahulu dari pelan-pelan gitu ya Bu ya. Nggak langsung secara ini ya. Nah, Baik, mungkin selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? kadang-kadang kan suka gini ya, Pak, invest 10 juta gitu buka rekening, ini pengalaman ya, saya nggak ngecilin uang ya, tapi kan dia bilang gini, 100 dari 10 juta dia bisa untung 500.000, tapi dia bilang cuma 500.000 ya kecil. Saya bilang 500.000 itu 5%, Pak, ya bukan uang kecil juga gitu, karena kan secara persentase kan udah 5%, itu kalau di deposito kan 1 tahun baru dapat ya. Nah, itu kurang lebih analoginya. Jangan langsung mau langkah-langkah besar gitu. Jadi kan ada peribahasa gini, gimana kamu bisa nyampe 10 kalau kamu nggak mulai dari 1 gitu kan. Nah, itu ya. Ya, betul sekali Bu Vivi ya. Harus nggak ada yang instan ya Bu Vivi ya untuk investasi. Ya. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi nih Bu dari Mas Dika di kolom chat. Saya bacakan atau bagaimana Bu? Oke, saya coba baca ya sekaligus jawab ya. Baik. Kalau terkait investasi, bagaimana cara mengalokasikan dana investasi ke dalam instrumen yang tepat? Saya tidak punya banyak waktu untuk memantau pergerakan pasar setiap saat. Nah, ini berarti kalau Bapak profil resikonya tinggi atau rendah. Kalau profil resikonya rendah, udah aja di FR. Jadi nggak ada gejolak harga, kan udah pasti naik gitu kan. Nah, itu nggak usah dipantau. Kalau Bapak bisa profil risikonya medium to high, bisa ke reksadana atau di saham. Dan perlu diingat juga, kalau reksadana ya memang nggak usah dipantau tiap hari. Tapi kita mesti yakin sama, kasarnya gini ya, bahasa simpelnya lah ya. Kalau reksadana itu kan berarti kita mempercayakan uang kita ke fund manager, kan, ke aset manajemen. Aset manajemen ya pengelola dana kita. Nah, itu Bapak mesti serek sama pengelolanya. Baca rekam jejaknya, Bapak beli yang sesuai sama profil risiko Bapak. Karena kan di reksadana ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran. Kalau pasar uang buat yang resikonya rendah, jadi saya nggak takut sama gejolak harga, ya udah di situ. Tapi kalau misalnya Bapak sangguplah gejolak dikit-dikit, campuran reksadananya. Terus misalnya saya suka tinggi lah, tapi saya malas mantau tiap saham milih dari 800, ya udah reksadana saham. Nah, itu. Tapi kalau Bapak memang senang bisa beli saham, bisa pilih perusahaan yang bagus, bisa nunggu sampai waktunya diskon, nah beli saham. Karena saham kalau invest kan nggak perlu dilihatin tiap hari.
Cuman paling kita mesti jaga aja ini ada berita apa, fundamental apa, ada yang berubah nggak, terus ada berita secara makro yang mempengaruhi industrinya nggak. Ya cuman jagain itunya ya, nggak mesti jadi trader kalau di saham juga ya. Jadi investor juga sama kerjanya gitu, bahkan kalau bilang tidur dapat duit gitu ya. Cuman kan dia udah levelnya udah beda, dia udah jam terbangnya kan udah tinggi, dan dia bikin kekayaan sampai segitu juga dia butuh waktu ya. Nah, kadang-kadang kalau orang baru kan, saya pengen jadi kayak Pak Lo, pengen jadi kayak Warren Buffett, tapi pengen cepet gitu. Padahal mereka sendiri juga kan waktunya panjang, dan mereka punya hal-hal yang mesti kita ikutin juga, nggak cuma lihat result hasilnya aja gitu kan, upaya hasil kerja kerasnya juga mesti kita ikutin juga gitu. Nah itu semoga menjawab ya Pak. Baik, mungkin kita buka selanjutnya ya Bu Vivi ya. Kebetulan di sini juga ada dari Mbak Misye ingin bertanya nih Bu di kolom chat. Iya, ini saya baca ya. Bagaimana perempuan dapat mengatasi tantangan dan stereotip dalam dunia investasi untuk mencapai keberhasilan finansial. Nah ini mungkin semua perempuan pengen ya punya uang sendiri, banyak kaya gitu ya. Nah ini saya dulu di awal pernah bilang gini ya, nasabah saya ada yang bilang, tapi perempuan itu kalau main saham enak sebenarnya, nggak ada kalahnya. Kenapa kok? Ya kalau rugi tagihin aja ke suami, kalau untung kamu simpan, tenang. Ya, tapi kan nggak bisa kayak begitu juga kan. Nah ini mulailah menjadi perempuan yang kasarnya nih mandiri lah ya ibaratnya. Secara keuangan kita bisa mulai nggak tergantung ibaratnya gitu, bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya kalau memang dikasih uang dapat ibu rumah tangga ya itu kan dari suami dapat uang belanja ya itu income kita gitu ya. Dan jangan bilang saya ibu rumah tangga nggak ngasilin. Siapa bilang ibu rumah tangga itu capek sebenarnya. Dan itu ya memang dapat uang belanja ya nggak apa-apa, memang itu dipakai aja buat income-nya gitu, diatur. Nah, jadi kita kasarnya jangan kalau dikasih uang belanja semua dihabisin buat belanja gitu. Enggak, belanja boleh, tapi disisihin dulu sebagian. Saya kita ada beli apa? Ya kayak tadi lah misalnya koin emas itu dicicil, beli dikit-dikit, kelihatan fisik nih, saya beli ini nih, simpan buat anak kita gitu kan. Nah itu kan udah mulai suami saya bilang, ini istri saya udah bisa nyisihin nih buat nabung gitu kan. Nah itu mungkin dari yang kecil-kecil ya. Nah kalau nggak mungkin mulai belajar saham atau reksadana atau YouTube gitu kan, nontonin yang kayak gitu. Jadi suami kalau ngintip ini nontonin apa ini istri saya, oh nonton edukasi gitu kan, wah lumayan ini. Nah itu kan stereotip kita sebagai yang workshop itu kan mulai beda gitu ya. Nah itu mungkin dari hal-hal kecil gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, Bapak-bapak nih ya khususnya, istrinya mau belajar, jangan ditakut-takutin, jangan bilang, jangan mama jangan ikut-ikut dagang nanti rugi gitu. Jangan. Disupport, kasih modal kecil aja. Karena di awal jangan gede-gede dulu, karena kita belajar kan. Anggap kalau misalnya itu rugi, itu ongkos belajar kita sekolah aja bayar gitu kan. Nah, itu kita belajarlah dari situ. Rugi di awal nggak apa-apa, asal ruginya lebih kecil dari untung kita. Ya kasarnya kita anggap ongkos sekolah lah gitu. Jadi jangan bilang, wah si ibu ngajarin supaya rugi. Enggak ya. Tapi kita ada kerugian itu suatu resiko yang nggak bisa dihindarin dari setiap pilihan investasi kita. Tapi kita bisa diatur itu supaya resikonya kecil, winning rate kita gede. Jadi kalau kita untung, kita bisa lebih gede dari rugi kita. Nah itu mesti belajar. Nah nanti mungkin pelan-pelan itu sama waktu pasti bisa lah. Yang penting ya itu jangan kesannya minta uang buat beli ini, beli itu gitu. Semua dibeliin barang, dibeliin ini itu yang nggak ada barang investasinya gitu. Tapi kalau kita mulai pelan-pelan ada perubahan, ya pasangan kita atau mungkin dunia laki-laki sekitar kita mulai nyadar, oh ini perempuan juga ternyata bisaan juga ya. Nah itu mungkin ya. Semoga membantu ya Bu. Baik, menarik sekali nih Ci ya. Kebetulan sudah ada 3 penanya lagi nih Ci di kolom chat nih Ci. Oke, saya bacain aja Pak, langsung ya. Baik, baik boleh Bu dari Mas Rivaldi terlebih Arif dahulu. Aldi bertanya apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan perempuan dalam memilih instrumen investasi yang sesuai untuk tujuan keuangan mereka. Nah itu yang tadi kita bahas ya.
sesuainya sama profil risiko kita. Karena tiap perempuan beda-beda risikonya. Kalau saya profil risiko tinggi, karena saya udah biasa fluktuasi harga pasar saya udah tinggi juga, saya udah biasa. Tapi kan buat yang baru mungkin nggak nyaman buat yang gejolak harga terlalu tinggi. Nah pertimbangannya, mulai sekarang nih, ibu-ibu atau mungkin punya istri atau perempuan sekitar kita mulai mau belajar, mulai mau tahu lah. Kalau kita ada kemauan, pasti ngarahinnya itu yang nyambung sama duit gitu kan. Ya kasarnya kita perempuan di awal saya bukan ngajarin jelek atau gimana ya. Orang itu awalnya mesti senang duit. Kenapa? Ya karena uang itu kan buat pemenuhan kebutuhan kita. Kadang-kadang orang suka ngomong uang itu halnya keduniawian gitu ya. Kamu mata duitan. Kamu nanti kaya sombong. Enggak seperti itu kan sebenarnya. Kita punya uang itu, kita bisa bahagia. Kalau kita bahagia, kita bisa bahagiain orang kan. Terus buat apa lagi? Uang bisa nolong orang. Jadi nggak cuma keduniawian juga. Nah kalau kita ke uang kita udah seneng, ya nanti lama-lama uangnya yang bisa nyamperin kita gitu. Ya pelan-pelan, ini yang seneng kita nih ya sama yang bau-bau uang gitu kan. Nah jadi pikiran kita mulai cari-cari peluang tuh yang bisa ngasilin income kira-kira apa nih ya. Karena saya suka tuh sama uangnya. Tapi kalau di awal kita bilang, uang, mata duitan gitu kan. Ya gimana kita bisa pengen tahu itu cara dapat uang kan. Nah itu ya. Nah jadi yang dipertimbangin yaitu kita seneng dulu, terus nganggap bahwa ini itu bukan suatu hal yang jelek. Kita bisa ngasilin uang, dan uang itu bukan hal jelek. Kita malah bisa buat banyak hal dengan uang. Nah itu jadi kita ngarahin tuh. Jadi kita belajar, cari tahu kan. Beda orang kalau kita, kayak saya kalau nonton drakor nih, saya seneng nih sama yang mainnya, pasti saya nyariin kan, wah ini siapa yang mainnya, terus kira-kira umur berapa gitu kan. Nah kita sama kalau instrumen investasi, kita suka instrumen investasi ini, kita pasti kepo belajar nih, pengen tahu ini ada apa ya di sini, kira-kira cocok nggak gitu. Nah itu pertimbangannya itu ya, Bapak Ibu, resikonya cocok nggak. Kalau resikonya cocok, ya udah kita belinya gimana, pilihnya mesti detail begitu. Sama kayak kita kepo cari tahu berita-berita yang kita suka gitu. Nah itu milihnya pertimbangan resiko dulu ya Pak, karena yang penting apa, jangan rugi dulu invest itu. Untung belum tentu, rugi pasti mah jangan. Ya berarti itu nggak cocok sama kita, cari peluang di tempat yang lain gitu. Jadi kenapa kalau rugi mah mendingan kita kasarnya gini, kalau belum ada yang dipilih, mending jangan beli dulu. Karena apa? Ya kita nggak bakal rugi. Kalau nggak bakal rugi, modal kita untung kan. Tapi kalau kita masuk setengah hati dan rugi, yaitu modal kita berkurang. Nah itu ya, resiko dulu diperhatiin, sama kita mesti mau tahu apa yang kita beli. Terus ini, semoga menjawab ya Pak. Ini dari Pak Antoni, komunitas Bu Vivi, apa didominasi teman-teman perempuan? Apa segmentasi ke wanita? RT, karena untuk engage ibu-ibu, perlu long term progress. Iya betul Pak. Komunitas saya campur perempuan laki, tapi memang ibu-ibunya biasa sedikit. Ya kan saya cek data nasabah juga kita cuma 30% ya. Kurang lebih ya. Saya belum minta data bursa, tapi di sekitar saya 30% investor perempuan ya. Katanya saya pernah baca di mana, tapi instrumen di FR banyak perempuan. Karena ya itu, perempuan lebih nggak tahan resiko kan, takut disalahin, takut rugi, ya nggak apa-apa pilih FR juga gitu kan. Nah itu, nah ini komunitas saya banyakkan laki-laki sih Pak, tapi mungkin kalau misalnya mau bikin, ya boleh saya nanti bikin komunitas ibu-ibu buat belajar ya. Karena ya memang perlu long term progress ya. Dan terus kan ya memang bukan sesuatu yang gampang langsung gitu ya. Perlu pemahaman berkelanjutan gitu. Sini ya, bentar. Tips persentase yang tepat untuk saving dan kebutuhan lain. Nah ini ya banyak ditanyain. Persentase, kalau berdasarkan persentase kita mesti lihat dulu. Income tiap orang beda, kebutuhan tiap orang beda. Income yang punya, kasarnya gini, saya ambil angka umum lah ya, UMR 5 juta misalnya. Terus dia anak kos, bayar kos misalnya 1 juta. Ongkos hidup misalnya
1 juta, transportasi 1 juta. Sisa 2 juta nih. 2 juta dia bisa buat mesti bayar sekolah misalnya atau kebutuhan lain 1 juta. Sisa mungkin 1 juta ya. Berarti 20%. Kira-kira kalau ini 1 juta ini berarti 20% dari dananya dipakai buat disimpan, diinvestasiin. Ini yang 4 juta ini keganggu nggak kebutuhan yang 4 juta ini? Kalau keganggu, ya berarti jangan 20%. Tapi kurangin lagi, misalnya 500.000. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyaman. Terus ada kebutuhan mendesak, ya kita terpenuhi dulu gitu kan. Nah itu. Beda sama yang income-nya 10 juta, tapi kebutuhannya cuma 4 juta. Sisanya 6 juta kan. Ya kasarnya bukan. Tadi kan kebutuhan 4 juta, income 5 juta. Berarti sisanya 1 juta. Ini kalau dipepet-pepetin, ada dana kebutuhan darurat, kan nggak nyaman juga gitu ya. Ya mungkin disimpan 10%-nya gitu kan. Tapi beda, kalau income yang 10 juta, tapi kebutuhan dia cuma 5 juta, ya udah bisa 50% buat investasi. Atau mungkin nggak usah 50%, 40%-nya bisa. Nah jadi kan kita kadang-kadang baku gitu pakai persentase. Tapi kalau saya bilang, income sama kebutuhan tiap orang beda. Anak kos sama yang tinggal sama orang tua kan beda. Nah itu jadi disesuaikan dulu. Biasanya gini, hitung kebutuhan kita sehari-hari yang pokok-pokok tuh berapa. Terus yang bisa kita sisihin itu berapa gitu. Tapi ya pertama disisihin dulu tuh. Jangan disisakan ibaratnya. Sisa saya udah pakai segala macam baru saya tabungin. Enggak. Kita hitung yang pokok yang benar-benar nggak bisa dihindarin, yang nggak bisa dikurangin gitu ya. Kita ambil dulu kurang lebih, sisanya sisihin. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa pakai persentase ya Pak. Dirasa-rasa aja. Kalau bisa ya segede mungkin, tapi jangan sampai menyiksa hidup kita sampai kita menjadi hidup nggak layak gitu ya. Nah itu kurang lebih ya. Tips persentase yang tepat udah. Kalau laki-laki biasanya bisa pakai uang bonus, uang panas untuk investasi. Bagaimana dengan ibu rumah tangga yang hanya uang dapur, apa bisa disisihkan dengan investasi? Bisa, asal diatur ya, Bapak Ibu. Tapi mungkin ibu juga kan bisa cari, kadang-kadang kan ada suka perempuan, ibu-ibu yang jualan online, bukan ada other income kan, jadi nggak bisa punya penghasilan tambahan. Nah itu disisihin sebisa mungkin lah, jangan dipaksain ya. Kalau memangnya belum bisa, ya udah orang lain udah tabungannya gede, saya nggak punya, ya udahlah ibu. Kasarnya kita bisa hidup layak juga, yaitu suatu berkat ya. Ini tuh kalau kita udah kebutuhan pokok kita udah terpenuhin, kita invest. Tapi kalau belum, ya kita ada prioritas yang mesti kita duluin gitu ya. Nah, terus tentang investasi, tolong tanya di mana bisa belajar analisa saham fundamental dan teknikal. Banyak sekarang Ibu, kita kalau di saya ada di Panin Sekuritas, kita biasa ada IG Live atau Zoom, webinar rutin, itu bisa dipelajarin. Ini di CSA Institute juga Pak, ada ini ya Pak, ada pembelajaran juga ya Pak, di YouTube channelnya ya. Nah ini bisa diikutin juga. Nah, terus saya ada komunitas Investor Akademi Indonesia. Nah, itu juga bisa dipelajarin ya. Nah, kalau buat dasar-dasar saya ada TikTok juga itu buat yang bahas yang betul-betul yang baru banget, banyak istilah-istilah yang orang bingung gitu tapi sebenarnya sederhana. Nah, itu saya ada di situ. Nah, itu semoga menjawab ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin belajar investasi nanti bisa hubungi admin CSA Institute ya Bapak Ibu ya, atau bisa pantau Instagram di @CSA Institute. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kegiatan sore hari ini? Baik, jika sudah tidak ada, mungkin untuk sesi kali ini mungkin kita tutup ya Bu Pipi dengan sesi dokumentasi ya Bu Pipi ya. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa menyalakan videonya. Kita akan sesi dokumentasi. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, nanti bisa mengisi link feedback yang sudah saya kirimkan di kolom chat.
Baik, mungkin kita gaya kompeten terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, Bu Vivi. Oke. Baik, saya pandu hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Satu kali lagi. Gaya cuannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bu Vivi atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai admin, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di CSA Community sesi berikutnya. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Selamat Thank you Bu Vivi, thank you Pak Dito. Pak Bu. Saya pamit ya. Ya Bu Vivi.